Ramadan sore itu, Ziva dan Zara bersemangat mencari takjil. Langit singgah, udara hangat, dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Mereka mendengar kabar ada pasar baru yang ramai penjual makanan khas. Dengan penuh antusias, mereka berjalan menuju lokasi yang disebut-sebut pasar takjil paling lengkap. Ziv katanya ada pasar takjil baru, lengkap banget. Sampai ada es krim sama sate. Iya, aku juga dengar. Tapi katanya agak jauh. Di ujung jalan sepi. Nggak apa-apa kan? Kita kan berdua. Lagian aku pengen banget coba es krimnya. Baiklah. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai pulang kemalaman. Di ujung jalan sepi, mereka menemukan gapura kayu tua. Aroma manis es krim menyeruak. Meski jalan sebelumnya sunyi, di balik gapura tampak pasar ramai. Ziva dan Zara masuk tanpa curiga. Ziv, lihat. Lampunya indah banget. Pasti pasarnya di dalam. Aneh, tadi jalan ini sepi, tapi di balik gapura kok ramai sekali. Ya udah, ayo masuk. Aku nggak sabar. Baiklah. Tapi jangan jauh-jauh dariku. Deretan kios penuh makanan, sate, gorengan, es buah. Pedagangnya tersenyum, tapi wajah mereka samar, seperti kabut. Ziva merinding melihat kaki mereka tak berbayang. Zara terlalu sibuk menatap es krim yang tampak lezat. Zar, lihat. Mereka nggak punya bayangan. Kamu kebanyakan nonton film horor. Yang penting makanannya enak. Serius? Coba perhatiin. Bayangan kita ada, tapi mereka kosong. Takjil manis, takjil hangat untuk berbuka. Ziv, suaranya aneh ya? Kayak datang dari jauh. Aku nggak suka ini. Rasanya dingin banget. Seorang penjual menyodorkan mangkuk es. Suaranya bergema. Ziva merasa dingin saat menerima mangkuk itu. Zara tak peduli. Ia sudah membayangkan manisnya susu dan buah. Es manis untuk berbuka. Zara, jangan ambil. Tapi kelihatan enak banget, Ziv. Aku nggak yakin ini aman. Sekali coba, kalian tak akan lupa. Ziva sadar, langit tetap singgah, tak berubah. Suara azan tak terdengar. Waktu seakan berhenti. Pedagang terus berjualan tanpa henti. Zar, lihat langitnya. Nggak berubah. Kok nggak ada azan? Ini bukan pasar biasa. Seorang nenek tua mendekat. Matanya putih. Zara gemetar. Ziva menarik tangannya, mencoba menjauh. Nenek itu tertawa lirih. Takjil di sini bukan untuk berbuka, tapi untuk mengikat jiwa. Ziv, apa maksudnya? Jangan dengarkan dia. Kita harus pergi. Siapapun yang makan akan tinggal selamanya. Aku nggak mau tinggal di sini. Kita nggak akan. Ayo lari. Es krim di tangan Zara tiba-tiba berisi ulat. Pedagang berteriak. Jangan pergi. Kalian sudah membeli. Kalian harus tinggal. Suara mereka bergema, membuat bulu kuduk berdiri. Ziva, esnya berubah. Jangan pergi. Kalian sudah membeli. Kalian harus tinggal. Lari, Zar. Sekarang. Ziva dan Zara berlari. Gapura kayu tampak semakin jauh. Lampu menyala lebih terang, seakan menutup jalan keluar. Pedagang mengejar. Wajah mereka berubah menyeramkan. Mata kosong, mulut menganga. Ziv, gapuranya makin jauh. Jangan berhenti. Kita harus keluar. Tak
Takjilmu belum dibayar, jiwa harus diganti. Ziva ingat pesan ibu. Kalau tersesat, bacalah doa dengan suara bergetar. Ia melafalkan doa. Zara mengikuti. Kabut menipis. Gapura kembali terlihat jelas. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar. Ya Allah, lindungi kami. Takjilmu belum dibayar, kalian harus kembali. La ilaha illallah. Beef, bagaimana ini? Sebelum keluar, mereka melihat sekilas. Beberapa pedagang mengenakan pakaian modern. Wajah penuh kesedihan, seolah mereka dulunya manusia biasa yang terjebak. Ziva dan Zara semakin yakin pasar ini adalah perangkap jiwa. Zar, mereka kayak manusia biasa. Mungkin mereka dulu juga terjebak. Pasar ini perangkap jiwa. Begitu menembus gapura, suara azan maghrib terdengar jelas. Langit berubah oranye keunguan. Mereka terengah-engah, tangan kosong. Takjil yang tadi dibeli lenyap. Zif, aku takut. Tenang, kita sudah keluar. Mereka berjalan pulang. Masih gemetar, namun rasa penasaran tetap ada. Siapa para pedagang itu? Kita nggak boleh cerita ke siapapun. Kalau orang lain masuk, bisa jadi mereka nggak akan kembali. Tapi, siapa mereka, Zif? Itu rahasia yang harus kita ungkap suatu hari nanti. Malamnya, Zara bermimpi. Ia melihat pasar itu lagi dengan pedagang yang memanggil namanya. Zahra, kembali. Takjilmu menunggu. Ia terbangun dengan keringat dingin. Ziva juga bermimpi serupa. Pasar itu seakan menempel di pikiran mereka. Zif, aku mimpi lagi. Mereka manggil namaku. Aku juga. Mereka bilang, Ziva, kembali. Takjilmu menunggu. Kenapa mereka nggak berhenti? Tenang, Zar. Kita kuat. Kita nggak akan kembali. Hari berikutnya, saat senja, mereka mendengar bisikan samar di telinga. Aroma kolak kembali tercium meski mereka berada di rumah. Seolah pasar itu mencoba menarik mereka kembali. Ziva menutup telinga, berdoa, tapi bisikan semakin kuat. Zif, bisikan itu makin kuat. Ya Allah, lindungi kami. Zif, aku takut kalau terus begini. Aku takut kalau mereka akan menarikku. Aku nggak akan biarin itu terjadi, Zar. Takjilmu menunggu. Pasar hantu itu bukan sekadar tempat. Ia adalah dunia lain yang menunggu pengunjung baru. Mereka selamat kali ini. Tapi bisikan pasar terus mengikuti. Takjil yang menggoda bisa jadi pintu masuk ke perangkap jiwa. Zif, aku masih dengar bisikan itu. Aku juga. Pasar itu masih menunggu. Kalau suatu hari kita harus kembali, apa yang akan kita lakukan? Kita nggak akan berburu takjil. Kita akan berburu kebenaran. Pasar hantu itu masih ada, menunggu orang-orang lapar yang lengah. Ziva dan Zara tahu, suatu hari mereka mungkin harus kembali. Bukan untuk berburu takjil, tapi untuk mengungkap rahasia jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Para korban yang terjebak tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berharap Ziva dan Zara kembali lagi untuk menolong dan membebaskan mereka yang terjebak di pasar goib itu. Zara dan Ziva yakin suatu saat nanti mereka bisa melakukannya dan menghancurkan pasar goib itu agar tidak ada lagi yang terjebak.